Hai semuanya, kamu pernah nggak bangun pagi dan yang pertama kali melintas di kepala itu soal uang? Entah soal tagihan yang menumpuk, penghasilan yang terasa kurang, atau masa depan yang rasanya suram kalau dilihat dari saldo rekening. Mungkin kamu ngerasa capek banget menghadapi kekhawatiran itu setiap hari. Rasanya kayak dihantui terus-menerus sama ketidakpastian. Padahal kamu cuma pengen hidup tenang, kerja secukupnya, menikmati waktu sama orang-orang yang kamu sayangi. Tapi ya itu, pikiran tentang uang selalu nyelip di sela-sela segala aktivitas. Kalau kamu ngerasa gitu, berarti kamu nggak sendirian. Banyak orang yang juga mengalami hal sama. Yang lucu, bahkan orang yang secara objektif udah punya cukup uang pun masih sering merasa khawatir soal keuangan mereka. Jadi jelas banget bahwa kekhawatiran soal uang ini bukan cuma soal jumlah di rekening, tapi lebih ke gimana kita memandang uang itu sendiri. Ada satu fakta menarik, otak kita itu dirancang buat lebih memperhatikan potensi ancaman ketimbang potensi peluang. Ini warisan dari zaman nenek moyang kita yang harus waspada sama harimau di hutan. Masalahnya, di zaman sekarang, harimaunya itu sering berbentuk kekhawatiran finansial. Jadi nggak heran kalau kita jadi lebih gampang cemas soal uang. Bahkan ketika nggak ada ancaman nyata, pikiran kita tetap muter-muter mikirin kemungkinan terburuk. Terus, gimana dong supaya kita bisa berhenti khawatir soal uang? Jawabannya nggak sesederhana nambah penghasilan atau nabung lebih banyak. Walaupun itu tentu penting, yang lebih penting adalah gimana kita mengelola pikiran dan perasaan kita tentang uang. Soalnya, kalau nggak diubah, seberapapun uang yang kamu punya, kekhawatiran itu bakal tetap ada. Pertama-tama, penting buat menyadari bahwa uang itu cuma alat. Dia bukan penentu nilai dirimu, bukan ukuran seberapa berharga kamu sebagai manusia. Uang memang bisa bikin hidup lebih nyaman, tapi dia nggak menentukan siapa kamu. Banyak orang lupa soal ini. Mereka ngerasa identitas mereka melekat banget sama jumlah uang yang mereka miliki. Padahal, ketika kamu memisahkan nilai dirimu dari uang, kamu bakal mulai bisa memandang uang dengan lebih sehat. Selain itu, penting juga buat punya perspektif waktu. Banyak kekhawatiran soal uang muncul karena kita ngerasa semua harus aman sekarang juga. Padahal hidup itu maraton, bukan sprint. Ada masa-masa di mana keuanganmu mungkin lagi seret dan itu wajar. Yang penting adalah punya arah yang jelas dan bergerak ke situ, meskipun pelan. Kalau kamu terus-menerus nuntut keamanan total saat ini juga, kamu bakal terus stres. Coba ubah harapan itu. Fokus ke perjalanan, bukan ke kesempurnaan di momen sekarang. Satu hal yang sering bikin kita makin khawatir adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi di era media sosial kayak sekarang. Scroll Instagram atau TikTok, lihat teman nongkrong di kafe mahal, liburan ke luar negeri, beli mobil baru, terus langsung muncul rasa minder. Padahal yang kamu lihat itu cuma highlight hidup mereka. Kamu nggak tahu cicilan mereka, utang mereka, atau bahkan kecemasan yang mereka sembunyikan. Membandingkan diri itu racun yang bikin kita makin nggak puas sama kondisi keuangan sendiri. Coba kurangi paparan ke hal-hal kayak gitu. Fokus ke perjalananmu sendiri. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Ngomong-ngomong soal perjalanan, penting banget buat punya tujuan keuangan yang jelas. Ketidakjelasan itu bikin kita cemas. Kalau kamu nggak tahu kamu mau apa atau ke arah mana, ya wajar aja kalau pikiranmu dipenuhi ketakutan. Tapi begitu kamu mulai punya visi, bahkan langkah kecil pun terasa berarti. Misalnya, kamu punya target buat punya dana darurat 6 bulan. Begitu kamu mulai nabung buat itu, meskipun pelan, kamu bakal ngerasa lebih terkendali. Dan perasaan terkendali itu sangat ampuh buat mengurangi kecemasan. Ada juga aspek penerimaan yang sering diremehkan. Kadang, bagian dari berhenti khawatir soal uang adalah menerima kenyataan finansial yang ada saat ini. Menerima bukan berarti pasrah, tapi artinya kamu berhenti melawan kenyataan. Banyak orang habisin energi buat marah karena merasa nggak punya cukup uang, atau kecewa sama keputusan masa lalu. Padahal itu cuma bikin tambah stres. Menerima berarti kamu bilang ke diri sendiri, oke, ini kondisi aku sekarang. Mungkin gak ideal, tapi aku bisa ambil langkah ke depan. Dengan penerimaan, energi yang tadinya dipakai buat mengutuki keadaan bisa dialihkan buat tindakan nyata. Salah satu kebiasaan yang membantu banget adalah belajar mensyukuri apa yang sudah ada. Ini bukan nasihat basi. Secara psikologis, rasa syukur itu punya efek nyata mengurangi kecemasan. Coba luangkan waktu tiap hari buat benar-benar memperhatikan hal-hal kecil yang sudah kamu miliki. Tempat tinggal, makanan di meja, teman yang bisa diajak curhat, udara yang bisa kamu hirup. Semakin kamu terbiasa melihat kelimpahan dalam hal-hal kecil,
semakin berkurang perasaan kekurangan yang bikin cemas. Ngomongin rasa syukur juga nyambung ke konsep cukup. Banyak kecemasan soal uang timbul karena kita ngerasa nggak pernah cukup. Bahkan setelah penghasilan naik, gaya hidup ikut naik, dan kekhawatiran tetap ada. Kuncinya adalah mendefinisikan cukup versimu sendiri. Cukup itu bukan standar yang ditentukan masyarakat atau iklan. Cukup itu apa yang memang kamu butuhkan buat hidup nyaman dan bermakna. Begitu kamu tahu batas cukupmu, kamu bakal lebih gampang merasa puas dan tenang, tanpa terus mengejar yang nggak ada habisnya. Bagian penting lain yang kadang dilupakan adalah kesehatan fisik dan mental. Percaya atau enggak, kekhawatiran soal uang bisa diperparah banget kalau tubuhmu kelelahan atau pikiranmu kusut. Coba perhatikan pola tidur, asupan makanan, dan aktivitas fisikmu. Orang yang cukup tidur dan rutin bergerak cenderung punya pikiran yang lebih jernih, termasuk dalam menghadapi masalah keuangan. Selain itu, jangan ragu buat cari bantuan profesional kalau memang kecemasanmu terasa berat. Konselor keuangan atau terapis bisa bantu kamu membongkar pola pikir yang bikin kamu terus khawatir. Banyak juga yang merasa beban kecemasan soal uang makin berat karena merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Padahal berbagi cerita dengan orang yang dipercaya bisa sangat meringankan. Kadang cuma dengan mengungkapkan kekhawatiranmu aja, kamu udah bisa merasa lebih lega. Selain itu, diskusi terbuka soal keuangan dengan pasangan, keluarga, atau teman juga bisa membuka perspektif baru dan bahkan solusi yang nggak kamu pikirkan sebelumnya. Penting juga buat menyadari bahwa ketidakpastian itu bagian alami dari hidup. Bahkan kalau kamu punya perencanaan keuangan yang matang sekalipun, nggak ada jaminan segalanya bakal berjalan sesuai rencana. Alih-alih berusaha menghilangkan semua ketidakpastian, lebih baik belajar buat jadi lebih fleksibel. Punya mentalitas adaptif itu jauh lebih berguna ketimbang berusaha menciptakan kontrol total yang nggak realistis. Ada baiknya juga mengevaluasi ulang definisi sukses versimu. Banyak orang khawatir soal uang karena merasa harus mencapai standar sukses yang ditentukan orang lain. Padahal sukses itu seharusnya personal. Mungkin buat kamu, sukses adalah bisa kerja di bidang yang kamu cintai, punya cukup waktu buat keluarga, dan hidup sederhana. Kalau kamu terus mengejar definisi sukses yang dipaksakan dari luar, kekhawatiran soal uang bakal terus menghantui, karena standar itu biasanya makin lama makin tinggi. Mindset growth alias pola pikir berkembang juga membantu banget. Alih-alih ngelihat kondisi keuanganmu sebagai sesuatu yang statis, anggap itu sebagai sesuatu yang bisa terus ditingkatkan lewat belajar dan pengalaman. Dengan pola pikir kayak gitu, kegagalan finansial nggak lagi jadi sumber kecemasan besar, tapi malah jadi peluang buat belajar. Setiap langkah kecil, entah itu belajar budgeting, investasi, atau keterampilan baru, bakal bikin kamu merasa lebih berdaya, yang otomatis mengurangi rasa takut. Jangan lupa juga buat tetap menyediakan ruang buat menikmati hidup, bahkan ketika kondisi keuanganmu belum ideal. Banyak orang nunda semua kesenangan sampai mereka merasa aman secara finansial, padahal rasa aman itu kadang nggak pernah datang sepenuhnya. Temukan cara-cara kecil buat merayakan hidup tanpa harus boros. Ini penting supaya hidup nggak terasa melulu soal kekhawatiran dan pengorbanan. Kalau kamu udah sampai sejauh ini, kamu mungkin sadar bahwa berhenti khawatir soal uang bukan soal menemukan trik instan. Ini perjalanan yang melibatkan perubahan cara berpikir, perasaan, dan kebiasaan. Dan itu nggak apa-apa. Prosesnya memang pelan, kadang naik turun. Yang penting kamu terus bergerak ke arah yang lebih sehat. Di akhir hari, ingatlah bahwa hidup itu jauh lebih luas daripada sekadar angka di rekening. Uang itu penting, iya, tapi dia bukan satu-satunya penentu kebahagiaan. Ada relasi, ada pengalaman, ada rasa makna yang jauh melampaui dunia finansial. Semakin kamu bisa memandang uang sebagai bagian dari hidup, bukan pusat dari hidup, semakin kamu bisa menemukan kedamaian di tengah segala ketidakpastian. Jadi mulai sekarang, mungkin kamu bisa kasih ruang buat dirimu sendiri buat bernapas. Lihat kondisi keuanganmu dengan jujur, terima apa adanya, pelan-pelan ambil langkah ke depan, dan ingat buat tetap menikmati hidup di sepanjang perjalanan itu. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan cuma saldo yang aman, tapi juga hati yang tenang. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.